Yes, kabar baik alhamdulillah. Lancar semua. Pemain timnas yang dikabarkan cedera kini telah pulih dan siap datang lebih awal ke TC di Bali nanti. Emil Audero dikabarkan telat gabung timnas Indonesia. Margono siap debut bersama timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya. Dua laga hidup mati Indonesia melawan Cina dan Jepang, apakah ini awal dari kebangkitan yang sesungguhnya? Apakah ini sinyal yang cukup kuat untuk membawa kita ke panggung dunia? Jawabannya, bisa jadi ya, karena Garuda mulai bersiap dan tandanya sudah terlihat. Satu persatu mereka datang dengan semangat baru, membawa cerita, data, dan dedikasi. Setelah sempat bikin cemas, karena cedera hamstring yang cukup mengganggu, Dean James akhirnya mengirim kabar gembira. Bak kiri andalan timnas Indonesia itu kini dinyatakan fit kembali dan sudah masuk dalam daftar skuad Go Ahead Eagles untuk laga akhir pekan di area divisi Belanda. Cedera yang sempat membuatnya absen cukup lama, bahkan melewatkan final KNVB Cup melawan AZ Alkmaar, kini sudah mulai pulih. Meskipun tak turun di partai final, Dean tetap hadir dalam perayaan juara tim. Dan sekarang dia sudah bersiap turun ke lapangan lagi. Pernyataan resmi dari klub pun memperkuat sinyal itu. Melalui akun Instagram resmi, Nggak Eagles tertulis, kabar baik dari ruang perawatan. Jacob Broom dan Dean James akan kembali dalam pemilihan pertandingan hari Minggu? Tanya itu pelatih Go Ahead Eagles, Paul Simons, juga membenarkan bahwa Dean kini cukup bugar untuk masuk daftar pemain yang akan dibawa. Dean sendiri sempat mengatakan kepada ESPN bahwa dia sudah kembali aktif latihan ringan dan merasa tubuhnya makin membaik. Saya merasa semakin membaik, saya aktif di lapangan. Jadi semua akan baik-baik saja. Yah, buat Patrick Kluivert, kabar ini jelas angin segar. Dean James adalah salah satu pilihan paling ideal di sektor kiri Garuda. Kuat, disiplin, dan punya pengalaman dari Liga Eropa. Jika ia bisa langsung bergabung dalam pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei nanti, maka pertandingan Indonesia akan punya amunisasi yang cukup kuat. Akan punya amunisi besar untuk laga krusial melawan Cina dan Jepang. Satu lagi nama yang mengirim sinyal kuat dari Eropa, Emil Audero. Kiper berdarah Mataram ini tampil solid dan berhasil mencatatkan clean sheet saat membela Palermo, menang 2-0 atas Frosinone di Serie B Italia Jumat lalu. Hasil ini bukan kemenangan biasa. Dengan tambahan 3 poin itu, Palermo memastikan satu tempat di zona playoff promosi, membuka peluang mereka untuk naik ke Serie A musim depan. Artinya, Emil Audero ada di jalur yang sama dengan CSUS musim lalu. Saat membawa Venezia promosi lewat laga dramatis di babak playoff, Emil tampil penuh dan mencatatkan clean sheet ketiganya sejak bergabung dengan Palermo dari Como pada Februari lalu. Dalam total 13 penampilannya di Serie B, Emil sudah tampil konsisten. Meskipun tekanan di fase akhir musim makin tinggi, Palermo sendiri kini duduk di peringkat ke-7 klasemen. Tak mungkin lagi digeser oleh tim-tim di bawahnya. Mereka tinggal menunggu siapa lawan yang akan dihadapi di fase gugur. Tentu yang pasti, Audero dalam kondisi puncak. Yang menarik, Palermo adalah bagian dari keluarga besar City Football Group. Sama seperti Manchester City, mereka terkenal ambisius dan berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan Palermo yang dulu pernah melahirkan nama-nama seperti Cavani, Dybala, hingga Pastor. Jika semua berjalan lancar, bukan tak mungkin Emil akan menyusul CSUS tampil di kasta tertinggi Serie A musim depan. Dan bagi timnas Indonesia, ini bisa jadi bekal mental luar biasa sebelum laga kontra Cina dan Jepang. Dan diketahui, Emil hampir dipastikan akan debut melawan Cina nanti. Selain Emil, nama Marcel Kurs makin harum di Eropa dan juga makin kuat di hati fans timnas Indonesia. Ya, baru-baru ini, Bag FC 20 itu masuk dalam tim terbaik era divisi pekan ke-31 versus SofaScore. Sebuah pencapaian bergengsi di liga yang dikenal cepat, teknikal, dan sangat kompetitif. Tapi, bukan itu saja. Menurut data dari MB Pro, Marcel Kurs juga tercatat sebagai bag tengah U23 dengan catatan progressive carries terbaik di antara pemain dari 7 liga top Eropa. Ia mencatatkan 1,76 progressive carries per 90 menit. Bahkan, mengungguli bintang muda seperti Leny Yoro dari Manchester United. Statistik ini bukan asal lewat. Dalam sepak bola modern, kemampuan seorang bak membawa bola ke depan dengan kontrol, visi, dan ketenangan adalah aset berharga. Dan Hilkurs membuktikan
Meskipun sempat diremehkan karena riwayat cedera, kini ia adalah bagian penting dari evolusi bek modern. Namun ada satu hal yang bikin Hilgers bukan cuma dihormati di lapangan, tapi juga dicintai fans Indonesia. Dalam wawancara dengan ESPN, ia berbicara jujur dan penuh respek soal supporter Garuda. Di FC Twente, saya harus menjaga sikap ketika ada supporter. Tapi di Indonesia, meskipun harus berjalan dengan petugas keamanan, supporter di sana datang dengan hormat yang tinggi. Dan itu adalah sesuatu yang lebih tinggi, lebih gila dari yang ada di Belanda. Di usianya yang baru 23 tahun, Meestau sudah jadi bagian keluarga besar timnas Indonesia. Dan menjelang pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei nanti, Hilgers dipastikan akan kembali dengan versi terbaiknya. Di saat sebagian besar pemain membeli liburan, pasca kompetisi, Pratama Arhan justru kembali ke kampus. Ya, pemain timnas Indonesia yang membela Bangkok United di Liga Thailand itu kini sudah berada di Indonesia. Arhan diketahui telah hadir langsung di Universitas Dianuswantoro atau Udinus Marang, mengikuti kelas tatap muka dan bimbingan tugas akhir. Ia adalah mahasiswa aktif program Sarjana Manajemen yang kini sudah memasuki semester akhir. Tentu saya sangat senang bisa kembali ke kampus dan bertemu teman-teman sekelas, yang juga para atlet, bisa bertemu rektor dan juga dosen pembimbing untuk memantapkan tugas akhir saya. Semoga bisa berusaha semaksimal mungkin untuk lulus secepatnya, kata Arhan. Kembalinya ia ke kampus bisa menjadi energi tersendiri sebelum nanti bergabung dalam pemusatan latihan bersama timnas di Bali. Dengan gaya main yang khas, kuat dalam duel, berani overlapping, dan punya lemparan maut, Arhan masih jadi senjata penting di sisi kiri pertahanan Garuda. Kini dari ruang kelas ke rumput hijau, Pratama Arhan membuktikan bahwa disiplin tidak hanya soal latihan, tapi juga soal tanggung jawab pada masa depan. Satu lagi, kabar datang dari tanah air. Pemain muda andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, sudah tiba di Bali lebih awal sebelum pemusatan latihan resmi dimulai. Melalui Instagram pribadinya, Marcelino membagikan foto sedang berada di sebuah penginapan di Bali, lokasi yang juga ditetapkan PSSI sebagai tempat isi timnas Indonesia. Jelang laga lawan Cina, musim bersama Oxford United telah berakhir. Dan meskipun belum mendapatkan banyak menit bermain di klub Inggris tersebut, Marcelino tetap menjaga kondisi dan memilih langsung pulang ke Indonesia, menunjukkan komitmennya untuk tetap dekat dengan timnas. Namun sayangnya, ada satu catatan penting, Marcelino dipastikan akan absen. Emil Audero tampil solid dalam laga tersebut dan mencatatkan clean sheet ketiganya sejak dipinjam dari Como pada Februari lalu. Secara keseluruhan, kiper kelahiran Mataram tersebut tampil 13 kali untuk Palermo di Serie B musim ini dengan catatan 19 kebobolan. Dengan raihan 51 poin dan hanya menyisakan satu laga, Palermo yang saat ini menempati peringkat ke-7 dipastikan tidak bisa disalip oleh Bari dari posisi ke-9 dengan 47 poin. Palermo kini menatap peluang untuk kembali berlaga di Serie A telah absen sejak musim 2016 sampai 2017. Format playoff Serie B sendiri terdiri dari 6 tim, yaitu peringkat 3 hingga ke-8. Tim peringkat 3 dan 4 langsung lolos ke semifinal, sementara tim peringkat 5 hingga 8 akan terlebih dulu, paling berhadapan dalam sistem gugur di babak awal. Musim lalu, JHS bersama dengan Venezia berhasil memanfaatkan jalur ini dengan baik. Venezia berhasil mengalahkan Cremonese di partai final dengan agregat 1-0 di leg pertama dan 1-0 di leg kedua. Dengan sejarah panjang sebagai klub yang pernah melahirkan bintang seperti Paulo Dybala dan Edinson Cavani, serta tekad untuk kembali ke kejayaan setelah nyaris satu dekade berada di kasta bawah. Palermo kini memusatkan perhatian pada perjuangan krusial mereka di babak awal. Keempat, Playoff Serie B 2024 sampai 2025 dengan lolos ke Playoff Promosi Serie A 2024 sampai 2025, Emil Audero berpeluang telat gabung timnas Indonesia. Nantinya, Emil Audero CS akan bermain bersama dengan Palermo hingga 2 Juni tahun 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Waktu pertandingan itu berdekatan dengan duel timnas Indonesia versus Cina. Hal ini tentunya akan menjadi sorotan karena peran Emil Audero diperlukan saat melawan Cina. Pasalnya, kiper andalan skuad Garuda, Martin dipastikan absen ketika melawan Cina. Ia terkena akumulasi kartu sehingga tidak bisa bermain. Di saat yang bersamaan, nama kiper muda naturalisasi Cyrus Margono mulai mencuat sebagai kandidat penjaga gawang timnas Indonesia setelah menunjukkan performa yang menjanjikan. Pemain berusia 23 tahun tersebut kini membela klub asal Kosovo KF Dukak Gini. Ia mendapatkan perhatian langsung dari pelatih kiper timnas South Wandenberg yang secara khusus menemuinya di tempat ia berkarir saat ini.
Sebelumnya, Margono belum pernah tampil untuk timnas Indonesia. Meskipun telah resmi menjadi warga negara Indonesia, pada era pelatih Sintayong, ia dinilai belum memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam skuad Garuda. Namun, situasi mulai berubah sejak Patrick Kluivert mengambil alih kursi pelatih kepala. Di bawah kepemimpinan Kluivert, pendekatan terhadap pemain diaspora dan naturalisasi tampak lebih terbuka, termasuk kepada Cyrus Margono. Margono saat ini tampil reguler bersama dengan KF Dukak Gini di Liga Super Kosovo. Gabung usai hengkang dari Panathinaikos di Liga Yunani. Ia telah mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi musim ini. Terbaru, ia tampil gemilang dengan mencatatkan clean sheet saat menghadapi Pristina pada Rabu 7 Mei tahun 2025. Laga pun berakhir imbang 0-0 dan Margono berhasil melakukan 4 penyelamatan penting. Berkat kontribusinya, Dukak Gini kini bersaing di peringkat ke-7 klasemen sementara. Laga berikutnya, KF Dukak Gini akan bertandang ke Markas Derita pada Minggu 11 Mei tahun 2025. Penampilan Margono di laga itu akan menjadi sorotan tersendiri, terutama mengingat absennya Martin pas dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Tiongkok yang akan datang. Dengan situasi yang dinamis di lini penjaga gawang, Cyrus Margono kini menjadi salah satu nama yang patut dinantikan perannya dalam skuad Garuda ke depan, terutama jika ia terus menunjukkan konsistensi dan ketangguhan di level klub.